ini masalah bukan sepele. Jadi ini mereka sebenarnya harusnya tahu ya, trader-trader, orang-orang yang mempromosiin ini tuh mereka harusnya tahu. Ini kan ibaratnya bola salju, tau nggak? Makin menggelinding, makin gede. Jadi mereka tahu ini bakalan sewaktu-waktu ini menjadi bom, bakalan meledak. Cuma mereka nggak menyangka secepat ini. Mungkin mereka menyangka bakalan 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, tunggu udah bener-bener terlalu parah kayak gitu-gitu kan. Nah mereka nggak menyangka secepat ini. Ini aja udah termasuk terlambat sih sebenarnya. Ini udah termasuk terlambat. Di endorse Batavia enggak. Nih ya. Bobon Salmanan udah ada akunnya tuh, Bobon Salmanan anjir. Si Doni jadi ganti Doni Santoso dong. Ya kan? Jadi seperti yang gue bilang, ini tuh menyasar kaum menengah ke bawah. Kaum menengah ke bawah. Karena kan kebanyakan kaum milenial ya. Kaum milenial. Ini hampir 70-80% mayoritas ini pasti kaum milenial. Sekarang lu bayangin kaum milenial yang punya masa depan cerah ya, yang punya plan 5 tahun lagi buka usaha, pengen ngapain, tentunya habis semua ke sini. Sampai-sampai harus utang. Sampai-sampai mereka harus mempunyai pikiran bahwa wah gue udah gak ada masa depan. Nah kita bakalan ketemu kasus anak-anak muda ke depannya tuh yang selalu karena terjebak di dunia seperti ini, mereka nganggap gak ada masa depan, berpikir singkat. Akhirnya apa? Anak-anak muda kita ini bermentalnya tuh gak baik, cari jalan pintas untuk ngelunasin utang-utang, jual narkoba lah ya kan, terjerumus di dunia hitam lah, jadi tukang palak lah ya kan. Bobon Suryajana. Nih gue terus terang ngomong ke kalian, 2 bulan yang lalu atau sebulan, 2 bulan kurang lebih, gue sempat ditawarin kok jadi afiliator. Seriusan, gue sempat ditawarin. Bahkan baru-baru ini gue sempat dapat email untuk join jadi afiliator, bahkan dibayar untuk endorse promosinya, dibayar jadi afiliatornya lagi, dapat duit lagi. Artinya tuh double cuan. Gue sempet dapat tawaran itu. Nah kalau misalnya gue berpikir tanpa kritis, gue nggak peduli, masa bodoh, tawaran 2 bulan yang lalu itu gue udah ambil. Tawaran 2 bulan yang lalu itu gue udah ambil. Cuma gue berpikir, oke, 3 tahun lalu gue bukan siapa-siapa. Gue sekarang artinya makan cukup, minum cukup, buat mabok cukup, kehidupan oke. Maksudnya nggak mesti jadi harus adu gengsi, tau gak? Harus punya Ferrari, Lamborghini ya. Yang biasa gue ngomong gue harus beli Lamborghini itu kebanyakan cuma ya lucu-lucuan aja sih. Maksud gue nggak mesti harus seperti itu. Buat apa ya kan? Kalau kita, di balik kita itu sebenarnya banyak penderitaan orang-orang yang salah satunya yang ya banyak kategori ya kan. Banyak dari mereka itu yang benar-benar susah, yang percaya sama kita dengan iming-iming kita, akhirnya masuk. Sekali lagi, dari option ini, tradingan ya, menyasar kaum milenial. Jadi efeknya ini bakalan lebih lama daripada MLM, tahu nggak? Efeknya ini bakalan lebih lama daripada oknum-oknum yang main di robot trading kayak gitu. Nggak semua robot trading tentunya, ya. Nggak semua robot trading itu jelek, ada yang baiknya juga. Gua nggak ngebahas ke situ karena gua nggak ngerti, ya. Gua nggak ngerti. Cuma gue bilang nggak semuanya. Nah, sedangkan binary option ini adalah menyasar ke kaum milenial, kebanyakan, mayoritas. Efeknya ini bakalan lama, kenapa? Karena kaum milenial ini kan butuh tumbuh kembang. Ini adalah masa depan bangsa, men. Begitu kaum milenial kita rata-rata rusak, bangsa kita, negara kita ini lama berkembang ya. Seriusan.
kita bakalan tertinggal sama negara-negara tetangga, contoh kayak Malaysia kayak gitu-gitu. Bahkan kalau misal kita terlalu parah, kalau milenial kita yang banyak korban kayak gini-gini dibodohi ya, kita bahkan bisa tertinggal sama Timur Leste. Karena negara ini kan selalu mengharapkan masa depannya, bibit-bibitnya. Kayak kita ini umuran 20, 30. Begitu kita umur 20-30 ini, tentunya kita bergelut dengan utang piutang, masa depan nggak jelas, ya kan? Kabur sana sini gara-gara utang. Nah, bangsa kita kan sering tertinggal, terus-terusan tertinggal. Ditambah lagi edukasi kurang. Kita kalau dibandingin dengan Eropa, Amerika kan jauh beda. Kalau di anak muda di Amerika, di Eropa kan pasti tahu, oh ini trading ini nggak bener nih. Udah, mayoritas mereka nggak bakal ngikut. Mereka nggak perlu dikasih tahu sama tetangga, temen-temennya kalau ini nggak benar. Mereka udah bisa cerna sendiri. Karena mereka tuh udah dapat berbagai macam informasi di sekeliling mereka. Sedangkan kita, di negara kita berkembang, ya kan, informasi minim, edukasi minim, ya kan. Akhirnya ya makin parah. Sekarang nih ya, di pelosok-pelosok aja ya, anak-anak di pelosok nih ya, judi slot-slot gitu udah main di pelosok-pelosok loh. Nah, judi slot-slot gitu aja udah main. Sedangkan kalau di negara-negara luar kan mereka udah jauh banget. Maksudnya SDM mereka itu udah bener-bener lebih dari kita levelnya. Makanya kita tuh bakalan terus-terusan tertinggal. Bukannya maju tapi tertinggal. Karena bangsa kita ini bakalan lebih kuat fondasinya. Bangsa kita ini bakal lebih kuat fondasinya kalau generasi muda kayak kalian ini terselamatkan. Nah, begitu ya. Jadi pengen bantu nutup botol. Tadi ada yang ngomen nih, Bang Ical nih, ada yang ngomen, kenapa judi slot dibiarkan begini? Begini, kalau misalnya lu sampai akses ke situs judi itu, jadi lu bener-bener dalam kondisi sadar untuk main judi, ngerti nggak? Nah, jadi tanpa perlu edukasinya dari banyak orang ini, lu tahu kalau lu lagi mengakses situs judi. Beda dengan trading abal-abal ini. Nah, lu perlu edukasi dari orang-orang karena dijelasin. Kita sekarang ngejelasin kalau ini sebenarnya bukan trading, ini judi aja masih banyak yang nggak suka. Masih banyak yang bilang, oh ini enggak, lu salah, ini trading, pokoknya ini gue nggak mau tahu, ini bukan judi, ini trading. Kita udah ngejelasin capek-capek, bahkan polisi, ya kan, bahkan pihak yang berwenang ngomong ini judi aja juga orang nggak percaya, maksudnya susah dijelasin. Tapi kalau misalnya kita mengklik situs judi, kita murni, kita tahu, kita sadar kalau kita lagi pengen main judi. Sedangkan ini tuh kita perlu jelasin kalau ini tuh bukan trading, ini bukan sesuatu yang diperjualbelikan seperti saham. Nah, makanya kenapa kita perlu mengedukasikan. Kalau nggak mengedukasikan kaum milenial atau orang-orang yang masuk di dunia seperti ini ya, yang kena promosi-promosi tertarik kayak gitu, akhirnya terus-terusan mereka nggak tahu. Kalau judi kan udah otomatis tahu. Nah, makanya kenapa kita lebih masuk di lebih berbicara di tentang binary option ini, karena kita pengen kasih tahu ke kalian kalau ini tuh sesuatu yang patut dipertanyakan. Jangan percaya begitu aja. Kalau judi kan kalau untuk banyak judi yang beredar sampai sekarang itu ya kita nggak tahu, bukan kita nggak ada kapasitasnya, itu kan bukan di bidang kita juga. Oh, juga banyak judi yang udah diblokir, kaliannya juga masih pakai VPN buat nyari-nyari, ya nggak, kayak situs bokep juga sama kan, padahal udah diblokir. Kaliannya aja yang mengupayakan bagaimana supaya dapat mengakses situs judi itu. Nah, begitu kalian akses, kalian sadar kalau ini adalah situs judi gitu. By the way, gue beneran mabok takutnya ngomongnya salah. Gue ngomongnya udah agak pelan-pelan, gue ngomongnya juga agak dijaga-jaga, cuma takutnya gue keceplosan. Awalnya gue suka banget Bang sama Kang Doni. Ya ngapain lu suka, lu kan cowok, sama-sama cowok, ngapain suka?
Kita masukin Bang Ical, mau nggak? Si Ical. Dia kan sempat pernah jadi afiliator. Ayo, Bang Ical ya. Selamat malam. Selamat malam, Bang Ical. Sorry ganggu waktunya. Udah tidur belum? Belum ya? Belum tidur. Bang. Oke. Bang. Tadi By the gue by the way gue mau ngucapin terima kasih nih buat Bang Ical. apa itu? Makasih apa? Terima kasih karena waktu di salah satu YouTube ngomong soal ini ya kan, akhirnya makin gongnya makin nyaring ya kan, akhirnya terbantu lah. Jadi apa yang kita omongin rame-rame ini itu nggak sia-sia, pemberitaannya ada ya kan. Jadi kita mau terima kasih nih. Berguna ya. Tapi gue mau cerita dikit ya. Gue Oke. tuh gue juga agak sedikit tips ini. Mantep. By the way minum apa? Ayo kita kapan-kapan minum Bang Ical. Ntar deh, Ya, kalau gue ke Bali ya Bang, kita harus ketemu ya. siap. Kalau gue ke Jakarta nanti gue mampir dong buat di podcast lu ya. Lu kan ada podcast kawasan di YouTube. Baru mau aktif lagi setelah 9 bulan. Oke, siap. Gue kemarin mikir kalau wah aktif lagi kali ya, pengen aja gitu aktif. Gue tuh sering gue seneng banget loh nontonin podcast lu juga, yang lu masak ulat lah, lu masak sapi lah, gue tontonin. Oke. Bang Ical, gue mau nanya nih. Apa itu? Lu kan dulu pernah jadi afiliator. Iya. Dari gabung dengan afiliator gini, lu udah bisa dapat berapa duit? Gue itu cuman 34 hari. 34 hari udah bisa dapat berapa duit? 34 20 hari. juta? Oh, lebih. Hampir 100 100 juta. juta. Hampir 100 juta. Hampir 100 juta. 100 jutaan. Dan Cuma 34 hari. 34 hari ya 2 bulan lah. Oke. Dan yang bikin gue berhenti itu ada saat sepupu gue punya pembantu. Dia ikut jadi member gue. Terus dia nggak punya email. Gue bikin email kan emang persyaratannya email sama KTP ya. Terus gue bikin email, terus pas dia masuk udah gue ajarin, dia ngerasa bisa, dia main sendiri. Terus 4 hari habis itu wallet gue kemasukan duit. Wah lumayan juga nih, 11 juta. Wah pasti dalam hati gue pasti ada yang lost nih, ada yang lost. Okay. Banyak. 4-5 hari seminggu kemudian si Mbak Sari, namanya Sari, si Mbak Sari ini bilang, Bang Ical, aku udah ngikutin Bang Ical, udah ngikutin money management, udah ngikutin jangan tamak gini. Aku tuh tiap hari kalau main itu dari jam 2 sampai maksimal jam 3 Bang, 1 jam ya, paling lebihnya main 2 jam kan. Memang kalau jam 1 sampai jam 5-an ya, jam 7 jam 8 kan semua falasnya kebuka ya. Jadi terus emang habis berapa Mbak? Iya aku habis 30 juta. Tap. Dan itu gue langsung mikir, anjing, gue bilang. Dari itu langsung gue mikir, kok kayak gini ya? Maksudnya kok kayak gini gitu, kok kayak gini ya? Enggak ini bukan gue, sini bukan gue. Akhirnya gue izin sama member gue waktu itu, guys, gue berhenti untuk menjadi afiliator. Gue berhenti, itu tahun lalu bulan Juni kalau nggak Juli. Gue bilang sama member gue kalau guys sorry, gue kayaknya udah sibuk, gue nggak bisa lagi ngelanjutin afiliator. Untuk bagi yang rugi jangan diterusin lagi. Untuk bagi untung juga jangan diterusin lagi, karena gue nggak mau ngebuka kedok gue waktu itu. Gue nggak mau buka apa afiliator itu tuh apa, gue nggak mau buka. Berarti lu tersadarkan atau lu dapat hentakannya itu waktu karena orang yang lu kenal dekat itu, salah satu orang di sekitaran lu itu jadi istilahnya jadi korban gara-gara promosi kita. Tapi okay.
tapi gue nggak ngeflexing, gue ya memang karena umurnya baru 34 hari, jadi mungkin gue belum ngeflexing ya. Iya. Tapi berpikir untuk ngeflexing udah ada. Gila sih ya. Itu baru 34 hari 100 juta. Bang Ical, gue waktu bikin YouTube 34 atau 2 bulan itu cuma ngasilin mungkin cuma 2 juta, 3 juta, lu bayangin. Gila. Makanya sekarang gue tuh percaya, banyak teman-teman gue bilang, gue ketemu dengan teman-teman gue kan, pengusaha nih, Bon, lu ribut-ribut sama binary option gini, emang mereka beneran banyak duit? Mereka punya Lamborghini itu jangan-jangan cuma dipinjemin? Gue bilang enggak. Gue bilang enggak, karena platform mereka ini tuh nggak bakalan sampai nyediain sesuatu buat kita. Kecuali platform lokal ya. Kalau kayak yang lain-lain kayak Inisial B gitu nggak bakalan. Enggak. Gue bilang enggak. Mereka beli Lamborghini, anggap walaupun second 5 miliar, 6 miliar gitu, mereka itu aset mereka, kekayaan mereka itu udah terkumpul minimal bisa 10 sampai 20 miliar baru mereka bisa berani beli Lamborghini. Bisa. Banyak teman gue nelfon gue pas viral nih, banyak teman gue yang nelfon gue, Cang, lu serius lu nyenggol binary? Lah kenapa emang? Yang lu senggol ini traffic ratusan miliaran rupiah loh, dia bilang itu. Kalau Master Game bilang perputarannya bisa sampai 20 triliun sih, percaya. Gua nggak tahu datanya sih, Bon. Kalau gua belum melihat datanya. Kalau menurut gua sih masuk akal, Bang. Karena akal, ya? Populasi kita kan terbesar, salah satu terbesar di dunia. Ditambah lagi wawasan kita, edukasi kita kurang. Ditambah lagi mayoritas kita ini adalah kaum menengah ke bawah. Mereka ini kan menyasarkan kaum menengah ke bawah, Bang. Lu tau nggak korban binary pertama itu negara mana? Negara mana? India. Oke, nggak jauh beda sama kita. Kedua kita. Oke, cocok lah. Jadi kejawab kan, SDM-nya sama-sama gitu loh, sama-sama. Kalau negara Eropa itu kan nggak mungkin. Susah. Ini ya korban, maksudnya orang-orang yang main tradingan ini ya, kita bilangnya tradingan ya. Sebenarnya bukan tradingan gitu kan. Ini tuh beragam, Bang, dari ojek online, bahkan santri-santri pun juga ada. Gue sempet dapat videonya, ada yang sibuk-sibuk lagi main binary option gini, walaupun memang dikit-dikit ya. Itu salah satu korbannya, dikit-dikit gitu. Itu udah gila banget. Makanya gue bilang ini negara-negara kayak kita ini negara berkembang, edukasi kurang itu udah sasaran empuk. Nah, kalau untuk flexingnya menurut gue itu memang murni mereka punya duit. Mereka punya duit, hasil dari sini, dapat duitnya, terus ya memang mereka tahu, oh mereka dapat nih marketnya, gue harus kayak gini supaya market gue bertambah. Makanya kenapa kita ngelihat mereka ini yang memang jadi afiliator ini, cara main mereka ini sama semua. Untungnya lu cuma 34 hari atau 2 bulan. Kalau lu lama dikit 6 bulan atau mungkin hampir setahun, lu bakalan nerapin sistem yang bakalan sama. Menurut gua gitu, Bang. Yang ngajarin gua di binary, apa nggak ya? Jangan sebut nama deh. Oke. Sebut nama. Sama lah. Soalnya kalau soalnya ini live kita berdua, kalau lu dipanggil, gua dipanggil juga. Lu tau gak? Yang ngajarin gua binary pertama itu gua ketemu gua belajarnya waktu itu itu belajar orang Indo afiliatornya termasuk afiliator top 10 lah, top 10 mungkin top 10. Oke. Itu gue diliatin saldo B-nya, saldo Binocrotnya itu saldonya 2M. Terus gue diliatin Indodax ya. Ini Indodax ya. Aset Indodax-nya dia tuh 200 miliar. Aset Indodax. Seriusan? Serius, Bang. Serius. Itu kalau saksinya ada. Saksinya si kalau saksi gue sebut apa kali ya, saksinya si no. Oke, udah ada
ada komentar yang bilang, hati-hati bang. Takutnya Pemain- gini, lu pemain takutnya takutnya kita lagi mabuk ya kan, pas sadar Lu- anjing ngomong apa nih. lu tipsi, gue tipsi, ada aja gitu, ada aja. Ada itu dari situ gue terpacu. Kalau banyak yang bilang lu speak up karena lu rugi kali gitu kan, memang gue rugi. Oke. 3 hari gue rugi 30 juta. Tapi gue mikir nih kalau nih 30 juta gue anggap buang duit lah. Kalau gue kalah berarti gue stop main di Binary. Tapi kalau gue untung ya gue akan lanjut. 3 hari jam 1 malam ya, jam 1 malam gue 30 juta hilang. Udah gue stop tuh. Gue stop. Besokannya gue penasaran kan, anjing gue balikin duit 30 juta gimana nih, gue penasaran. Dapatlah tuh gue link afiliannya itu, afiliator itu. Udah dapet link, gue belajar sama temen gue ini, diajarin cara ngerubah saldo, cara ini itu. Wah, jadi makanya apa yang gue bocorkan, apa yang gue omongkan itu fase banget, karena ya dulu kan gue menjalankan semua itu. Iya, siap. Nah, beda kasus, Kak. Kita tuh berbeda, Bang. Lu sempat jadi afiliator, sedangkan gua adalah orang yang sempat mempromosikan. Enggak, Bon, gue penasaran. Tapi kok lu fase banget ya? Apa jangan-jangan lu pernah observasi juga? Lu tuh fase banget loh. Yang tadi gue dengerin tuh fase banget. Jadi gini, nah makanya gue bilang, lu kan pernah jadi afiliator. Sedangkan gue sempat mempromosikan. Gue kan YouTuber, influencer. Gue ditargetin mereka itu jadi sosok yang mempromosikan. Waktu mempromosikan itu gue dikasih tentunya skripnya dong, buat ngomongnya kayak gimana, cara tampilnya kayak gimana. Nah dari situ gue lama-lama gue makin berpikir, wah ini ada sesuatu yang nggak beres. Cuma waktu itu gue cari informasinya, ini tuh masih abu-abu, Cal. Jadi kita gas terus karena kita ngeliat influencer yang lain juga mempromosikan hampir semua mempromosikan, ya kan, platform seperti ini kayak gimana. Akhirnya kita ikut-ikutan juga. Terus mereka juga bayarannya mereka berani juga kan. Dulu kita kan juga nggak ada regulasi yang mengatur ini. Makanya dari situ gue berpikir, wah ini ada sesuatu yang nggak beres. Dari situ gue belajar. Karena gue di endorse bukan cuma sekali, beberapa kali. Lu beruntung loh. Lu berarti termasuk targetnya dia. Oke. Lu berarti termasuk targetnya. Beruntung lu beruntung. Satu bulan terakhir gue bahkan masih sempat dikontak. 1 bulan terakhir gue masih sempat dikontak. 1 bulan terakhir. Orang WhatsApp-nya sih dari Rusia, luar negeri. Yeah. WhatsApp-nya dari luar negeri. Sempat kontak, gimana, masih mau nggak, kita mau promosiin orang tertentu, bayarannya sekian ribu $. Bayarannya itu menggiurkan. Bayarannya itu kalau makanya gue bilang tuh gue paling nggak ada maksudnya visi misi di terangkatnya seperti itu. Gue paling nggak ada tujuan, tau nggak? Kalau yang lain gue nggak tahu lah ya, kayak misalnya teman-teman kita yang lain gue nggak tahu. Maksudnya mereka ini ngebahas ini tuh supaya apa sih? Oke, gue paling nggak ada. Gue dari kita aja baru kenal baru ini juga kan. Gara-gara gue yang say thanks sama lo, Bang, thanks ya. Karena gue itu nggak ngefollow lu. Gue itu nggak ngefollow lu. Gue cuma nonton YouTube lu. Pas gue rame, gue baru tahu kalau beberapa hari sebelumnya lu bikin tentang kata-kata cara beli Ferrari dalam sebulan, yang kata-kata lu. Nah kan, Oke. Gue langsung mikir, Bopun ternyata pernah ngangkat. Nah makanya banyak orang yang mikir momentumnya mau serba pas. Jadi sebelum lu tuh ternyata Bang Tommy. Oke, Tommy Wafa. Ternyata
sebelumnya dia, terus digabung sama lu, baru gue bikin podcast sama Gita. Jadi artinya tuh memang kita tuh semua berjodoh, mungkin udah takdirnya. Udah berjodoh udah. Jadi mungkin udah takdirnya Tuhan tuh ngelihat wah ini udah nggak bisa dibiarin nih. Mungkin perlu ya manusia-manusia seperti kita yang ngomong kayak gini-gini. Ya puji Tuhan sih sebenarnya alhamdulillah juga gara-gara kita juga akhirnya ini terekspos dengan bener-bener dengan lebih nyata gitu kan. Dan sebenarnya gini Cal. Sebenarnya gue manggil Cal lah ya, Ical aja lah ya. Gue mau tanya umur berapa Ical ini nih? Gue 30 tahun. Oh, gue lebih tua berarti gue lahir 88 berarti gue sekarang 33 jalan 34. Nah, sebenarnya kita tuh nggak ada istilah, kita tuh nggak ada pengen nyerang personal siapapun. Nggak ada. Jadi kita tuh bener-bener kita tuh apa ya? Nggak ada nyerang personal siapapun. Bahkan ya mereka ini ya yang personal ini ya juga ngehubungin kita. Oke. Gua 3 hari lalu telepon Indra Kens. Nggak apa sama. Gue nggak kenal Indra, gue nggak tahu Indra, gue nggak kenal. Soalnya tadi gue baca komen katanya Ical yang ngajar Indra. 3 hari lalu lah, gua DM Indra. Hey bro, apa kabar? Dia kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah kata-kata gini. Hey bro, apa kabar? Hey bro, baik. Hey bro, saya sorry ya, gue bilang itu. Saya sorry ya. Kita ngomongin lewat telepon aja yuk, biar enak, gue bilang itu. Intinya adalah, gue say sorry sama Indra. Indra pun bijaksana ya. Gue bijaksana lah. Dia oke lah. Dia bijaksana kalau enggak bro, gue juga nonton kontennya. Nggak ada yang masalah, nggak ada masalah di situ. Lu berhak buat berasumsi tentang binary. Oke bro, iya, gua cuman pengen apa ya, mengedukasi. Gue cuman pengen mengedukasi. Kalau toh gue bersenggolan sama lu, itu bukan niat gue nyenggol lu, tapi justru netizen kan yang menyenggol-nyenggolkan. Iya, netizen ini berbahaya juga nih yang menyenggol-nyenggolkan. Nyenggol-nyenggolin. Iya. Sebenarnya kita cukup bersyukur kalau misalnya ini jadi pembahasan publik. Maksudnya ini cukup bersyukur kalau misalnya ini udah polisi mau apa, maksudnya polisi ini benar-benar ngelihat binary ini apa sih. Jadi benar-benar mempelajari. Kita udah bersyukur banget, Bang. Benar gak? Sampai netizen gue juga udah, lu nggak berani nyenggol, maksudnya nggak berani nyenggol Doni Salmanan kan. Akhirnya si Doni juga nge-DM gue, iya Kang, kan? iya bener, punten iya, Kang. Iya. Netizen gak usah didengerin. Memang maksud gue tuh nggak bakalan ngikutin arahan siapapun. Gue tuh independen gitu kan. Gue independen. Kalau gue pengen ngebacot ya terserah gue. Maksud gue kayak gitu. Si Doni tuh sempat ngomong kayak gitu ke gue. Cuma gue bilang kan, gue kan kalau yang besar-besar kayak gitu kita nggak usah ngomong juga orang udah tahu kan. Nah kita tuh ngeliatnya siapa yang lebih masih nakal sih, siapa yang masih gimana? Ada tuh yang cewek yang di Bali. Oke, iya tahu. Tuh gila sih itu. Iya, gila sih itu. Gue pikir dia orang Jakarta. Jakarta. Cuma gara-gara ikut salah satu binary option yang di Bali, dia pindah ke Bali. Jakarta dia. Jakarta. Dia cuma baru di Bali ini baru beberapa bulan. Gara-gara ngikut si binary option yang di Bali itu. Boleh dibilang anak didiknya lah. Iya. Nah, akhirnya dia pindah ke Bali, menetap kayak mungkin di villa atau di rumah atau di mana. Karena ini menggiurkan, jadi bisa buat apapun dia. Jadi maksudnya buat biaya sehari-hari dia, villa berapa juta sehari pun is okay, nggak masalah. Dia Jakarta. Dia kan sempat diundang juga sama Deddy Kobuser, Om Deddy Kobuser. Tapi jadi dulu diundang bukan dalam kapasitas binary ini. Dulu ya diundang karena viralnya aja. Lu di Jakarta di mana? Gue Jakarta di Cinere gue.
kayak akhir bulan ini kayaknya kalau misalnya nggak ada kendala gue ke Jakarta, karena sempat kontakan juga sama Om Ded, sempat kontakan juga maksudnya diajak ketemu juga. Nanti kalau misalnya gue ke Jakarta gue kabar-kabar deh ya. Kabar lah. Tapi Nah, gue pada siap nanti kita kabar-kabar gampang lah. Nah, kembali lagi nih ke cewek itu tuh sebenarnya bukan orang Bali. Si cowok itu yang kemarin gue post itu juga bukan orang Bali sebenarnya. Oke. Orang Jakarta. Dia kan sempat kena kasus penistaan agama itu kan di Bandung Kang. Jadi dia bukan orang Bali, cuma mereka ini kebanyakan karena duitnya dari internet, duitnya dapatnya gampang, mereka akhirnya pindah ke Bali, netap di Bali. Tapi udah disamperin ya kemarin ya? Udah disamperin dia tuh, nggak berani katanya. Udah samperin tuh. Disamperin, padahal udah disamperin pas hari hanya, totalnya dia mencret, dia nggak berani ngangkat telepon, nggak lost kontak gitu aja. Akhirnya dari salah satu itu akhirnya ketemu gua daripada nggak ngapa-ngapain ke Bali kan katanya kan. Gue dikibulin sama bocah itu tuh. Bocah itu kan pengen ditemuin sama cyber. Kita langsung ngomong aja sama cyber ya kan. Nggak berani. Akhirnya si Om itu akhirnya ketemu gua. Akhirnya ya udah ngobrol lah. Gue bilang, kenapa kok nggak berani ketemu mereka? Iya, dia. Padahal kan tujuannya kan cuma pengen tanya-tanya aja. Dia takut mungkin. Takut. Enggak, tapi sebenarnya kan banyak banget tuh yang nge-DM gue juga banyak banget. Ini rame doang tapi nggak ada yang ketangkap bla 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 bla. Ya gue nggak mau komentar soal itu karena kasus ini tuh nggak akan ada yang ketangkep kalau nggak ada legal standingnya. Legal standingnya siapa? Ya korban. Benar. Kita nggak bisa memperpenjat siapapun. Benar, siap, benar. Tapi nggak apa dibikin rame terus aja, Bon. Maksudnya dibikin rame terus aja, kita bikin rame terus aja. Tapi ranahnya memang ranah edukasi. Makanya gua tuh besok rencana mau bikin surat terbuka gitulah, asik surat terbuka. Surat terbuka, sorry gua mabuk kak. Mabuk gela tuh. Oke. Iya, gue tuh pengen gitu berdiskusi sama orang yang berpikirannya masih menganggap Bannery itu sesuatu yang sah gitu loh. Okay. Kalau sesuatu yang legal nggak mungkin, sesuatu yang sah. Karena beberapa kalau gue ngeliat tuh mereka tuh masih kayak berprinsip kalau binary option itu sesuatu yang sah. Malah ada kata-kata loh, kenapa binary itu dimusuhin? Padahal kalau kita bisa memainkan binary itu tuh justru malah bisa mendapatkan passive income. Aduh, Oke. Itu bocah-bocah tengik tuh. Gue sempat ngomong, ini tuh bocah-bocah zaman sekarang tuh kebanyakan gila-gila edan-edan, tau nggak? Bocah-bocah zaman sekarang itu pasti bocah juga kan yang ngomong kayak gitu tuh. Ya, sampai gue dikatain gini, udah lu syuting aja deh, lu sinetronan dulu aja, ntar karir lu redup gitu-gituin. Ntar lu karir redup, lu susah, lu bilang aja lu iri sama mereka yang sultan. Anjing, kok narasinya ke situ ya? Gue bilang anjing, kok narasinya ke situ, kata gue. Jadi kayak, tapi ya itu kita harus jangan kepancing kan. Kalau kayak gini kan siapa yang kepancing itu yang kalah. Benar. Makanya gue malahan berpikir gini, kalau misalnya nggak ada penindakan, benar-benar nggak ada penindakan sama sekali, ya udah, maksudnya kan ini abu-abu dong, semua adem ayem istilahnya gitu kan. Kita rame-rame jadi afiliator, it's okay, man. Jelas deh. Jelas. Isal aja bisa sebulan 2 bulannya 100 juta. Kita rame-rame jadi afiliator, bahkan penonton kita di siaran langsung ini rame-rame jadi afiliator. Daftarin aja udah daftarin aja. Jadi member kita ini member yang anak-anak tahun belakang, Bro. Iya, anak-anak yang tahun belakang. Lu tau nggak?
Ini info valid. Ini Hmm. info valid. Kan Binary itu ada yang lokal ya. Hmm. Ada Ada. ada salah satunya Binary yang lokal. Oke, tahu. Itu dendam banget loh sama kita, Bon. Nggak suka banget sama kita. Oke. Karena perputaran uang ini belum balik, Bon. Mereka kan baru, Bon. Baru. Tahu. Sampai ini jujur aja nih. Aduh. Kalau sebut nama rame nih ntar jangan. Sampai Ini pasti ada yang rekam nih, hati-hati. nggak apa. Itu tuh perputaran ini belum balik, Bon. Kok udah ramai? Mereka kesel juga nih pasti sama kita. Dan yang di mention tuh dalam arti mention adalah yang memang dia paling benci, ya salah satunya kita berdua, salah duanya kita berdua. Iya. Itu jadi sampai kayak gitu deh, sampai ada satu artis terkenal yang memang di endorse sama Binary ini bilang, ketemu tertutup aja yuk, dia bilang gitu. Ketemu tertutup, kita ngomong gini, wah enggak deh, bukan apa ya, Bon, paham ya, Bon. Jadi kayak Ngerti. kayak lu bisa memperlakukan apa yang biasa lu lakukan ke orang lain, tapi kayaknya gua untuk kali ini nggak bisa, dalam hati gue gitu ya. Nah, gue lebih nyaman beginilah daripada gue lebih nyaman begini ya, walaupun menyita waktu gue sebenarnya. Maksudnya dalam arti menyita waktu, menyita pikiran. Kan gue tuh orangnya overthinking, Bon. Oke, siap. Jadi kalau ada rame-rame gini tuh kadang gue males pikiran gue tuh. Nah, makanya gue sumpah gue tuh sampai udah kita ngobrol tertutup aja lah, gini nggak usah rame-rame. Oke. Lu nggak gubris dong? Ya menurut kayaknya sih enggak lah. Kayaknya enggak. Maksudnya gini, Cal. Ini waktu ini keangkat aja udah ada beberapa trader yang ngubungin gua. Ya kan? Ini Iya kan? udah ada beberapa trader yang top yang kalau gue sebutin lu kenal juga. Bahkan gue ngomong apa adanya karena gue mabok ya. Asal gue nggak sebut nama ya. Udah ada beberapa trader yang ngubungin gue. Bagi gue, takdiran gue, opini gue, kita bebas berpendapat dong. Tanda kutip, mereka ini kayak pengen, udah gue kasih lu duit, lu nggak usah ngomong. Ngerti nggak maksudnya? Iya. Udah ada, men. Udah muncul beberapa. Bahkan udah 3-4 orang yang kayak gitu. Udah, maksudnya lu butuh apa sih? Oke, konten lu, Bon. Konten lu masak-masak, biayanya besar kan? Budgetnya bisa puluhan juta kalau bener-bener masak besar ya. Kalau masak besar itu kan artinya kan bener-bener banyak. Itu kan udah bukan 2 juta, 3 juta lagi, belasan juta. Mereka tuh udah ngubungin gua bahkan sampai mohon-mohon gue pengen ngasih lu duit tanpa mesti sebutin nama. Akhirnya gue berpendapat, gue tanya ke teman-teman, rekan-rekan, termasuk keluarga gue, gimana? Nggak usah. Oke, akhirnya gue bilang nggak usah. Walaupun mereka ngomongnya tujuannya baik, gitu. Itu kan salah satu cara untuk membungkam kita. Maksudnya tuh supaya nggak ngomongin dia, tau nggak? Itu udah terjadi, men. Itu udah terjadi sama gue. Nah, gue nggak mau. Bahkan gue sempat dapat telepon dari temen gue, salah satu temen gue di Surabaya. Dia tuh sempat ngira gue tuh ngebahas soal isu ini itu supaya dapat duit, tahu nggak? Supaya maksudnya cari makan di isu ini. Nah di situ gue sempat berpikir, waduh ini salah tafsiran. Gue tuh ngangkat isu ini nggak ada kepentingan apapun. Sekarang dari konten gue juga berbeda. Maksudnya tuh konten gue tuh nggak mesti harus ngebahas tentang saham, ngebahas tentang trading apapun. Nggak kan, jauh banget kan. Maksudnya gue tuh cuma eksperimen, masak-masak, nyeleneh sesuka hati gue. Berbeda banget. Nah sampai kepikiran gue tuh ngangkat isu ini tuh cuma pengen dapat duit. Ngerti nggak?
Nah di situ gue tuh agak gimana ya, agak kesel juga, maksudnya keselnya kenapa ya sampai dikirainnya sama mereka ini afiliat ini, dikirainnya gue ngangkat ini supaya mepetin mereka, supaya dapat duit mereka. Enggak, is oke. Tanpa mereka pun, tanpa isu ini terangkat pun, konten gue tetap jalan kayak gitu kan. Nah di situ gue ya di situ gue sempat ya agak kesel karena mereka persepsi seperti itu, dikirainnya gue tuh ngangkat ini tuh Bobon gampang lah, lu kasih aja misal 50 juta 100 juta suruh masak apa, 200 juta lebih-lebih suruh masak apa, udah Bobon nggak bakalan ngomong apa-apa kayak ke lu kayak gimana. Itu yang salah. Makanya gue sedih banget sih sebenarnya. Gue dengan upaya gue ngangkat kayak gini ya kan, bawelin kayak gini, sebenarnya gue termasuk tipikal salah satu influencer yang jarang cari masalah. Gue termasuk yang jarang cari masalah karena menurut gue buat apa sih cari masalah kayak gitu kan. Lebih banyak teman lebih baik, lebih banyak teman lebih baik ya kan. Bon, lu tau gak? Apesnya mereka, apesnya para afiliator ini, tanda kutip ya, dapat musuh si Bang Maru. Apesnya. Oke, dapat musuhnya Bang Maru. Dapat musuhnya Bang Maru, tanda kutip ya, dalam arti musuh tuh tanda kutip Bang Maru. Bang Maru ini orangnya udah nothing terus banget. Bang Maru ini, Bon. Ini gue sebut nama nih, Bang. Udah nekat. Bang Maru itu. Itu tuh udah ditawarin, lu boleh tanya si orang cyber yang datang ke Bali deh. Itu tuh udah ditawarin dibalikin duitnya 540 juta kalau memang dia rugi. Itu mau dibalikin. Tapi gue bakalan kesel sama dia kalau misalnya duit dia dibaliknya dia itu ya, maksudnya duit dia dibalikin, laporan dicabut, dibalik dia itu ada ribuan orang. Enggak. Dan akhirnya Bang Maru itu nolak duitnya. Itu gue denger langsung, tahu langsung itu. Ditolak sama dia. Jadi sebenarnya pahlawan kita itu adalah Bang Maru. Ya, itu apesnya afiliator itu Bang Maru. Kalau nggak ada dia, nggak bakalan sampai gongnya jauh banget. Iya. Gila itu. Oke, siap. Gila ya. Gila ya. Jadi apa? Jadi lu ada Instagramnya dia nggak? Bang Maru itu Instagramnya ini. Instagramnya dia nggak punya Instagram pribadi. Dia Instagram ini. Ruang inspirasi apa-apa gitu. Oke, akun YouTube dia itu akun YouTube dia. Apa? Akun YouTube dia itu. Ruang inspirasi. Itu tuh akun YouTube dia sama Instagramnya juga sama apa inspirasi gitu. Inspirasi apa ya? Nggak ngerti deh. Ya, justru gue pengen standing applause sama Bang Maru ini karena ya termasuk yang berani juga, maksudnya termasuk yang udah nothing tulus seperti yang lo bilang itu. Nothing tulus udah. Iya. Kita berdua kan cuma bisa mengembar-gemborkan, cuma bisa ya post di sosmed kita, kalau syukur-syukur kalau misalnya jadi viral kayak gitu kan. Tapi gue sempat marah sama dia yang pas dia nyebut nama itu loh. Wah itu sih. Oke, gue sempat komen. Gue bilang mudah-mudahan ini nggak jadi blunder, maksudnya nggak jadi. Iya. Tapi kalau Mabes udah menaikkan kasus ini menjadi 303, Bang Maru menang. Jadi nggak perlu dibuktikan, tuntutan ke Bang Maru kayaknya sih hilang. Karena kan itu akan menjadi bukti ditanya supaya bener nggak yang dituduhkan si Bang Maru ini malah nanti kebongkar semua. Karena menurut gua gitu. Iya. Adegan dia banting laptop nggak sia-sia. Denny Sumargo sampai bikin video iklan sampai dia banting laptop.
Anjrit. Gila itu. Denny Sumargo lu ada lihat nggak di Instagramnya dia? Ya kan dia nge DM gua, Cal, lu ngelihat konten gua nggak? Voice note dia, bener nggak tuh? Gua nonton konten lu justru konsentrasinya ke lu. Lu kalau Bang Denny mah gitu, kalau sama temen iya bener gitu mulu. Iya. Iya. Tapi bercandaan kan, kita kan gua Bang Densu ya. Udah udah inilah, udah teman. Sama Indra juga udah telepon-teleponan, udah WhatsAppan, maksudnya udah. Berarti jadi netizen udahlah, lu nggak bisa nih membenturkan Bobon sama si A, si B, si C, membenturkan gua sama si A, si B, si C. Ini tuh kita berasumsi sendiri ya, Bon ya. Kita berasumsi sendiri. Benar. Kita berasumsi sendiri, toh yang lebih berwajib untuk menentukan ini salah apa enggaknya kan tentunya pengadilan. Seperti itu, Kang. Kita berasumsi. Tapi kalau kayak gua nyenggol si FR itu ya karena gua disenggol duluan, personal itu. Tapi kalau sama yang kayak si Bro Indra kita insya Allah ke depan akan selalu baik-baik terus lah. Bang Indra juga gentle kok, mau bilang. Iya, siap. Gue bilang sama dia. Personal mereka itu kan juga gini loh. Mereka itu kan juga manusia, Kang. Ada hati lemahnya, ada hati tingginya, hati lembutnya, kita juga tahu. Nah, makanya seperti yang kita bilang, netizen itu nggak usah terlalu mengompori kita. Biarkan, kalau misalnya kita pengen ngangkat, ya kita ngangkat. Netizen biasanya kan seperti itu, ngompor-ngomporin. Cuma bisa ngompor-ngomporin kita kan. Nah, kita tuh sebenarnya bukan nyerang soal personalnya, siapapun itu. Begitu. Jangankan kita kalau kita ada netizen, kalau ada kesempatan buat jadi afiliator, bakalan rame-rame jadi afiliator juga. Cuma ilmunya kan belum dapat aja. Mereka ini yang jadi afiliator ini kan dapat kesempatan lebih awal daripada kita. Seperti itu kan? Benar. Nah, kita sebenarnya bukan nyerang ke personal, kita cuma nyerang ke sistemnya ini, cara mainnya ini agak salah, agak membodohi publik. Benar. Dan gue juga bilang kan gue udah lewat telepon, gue say sorry itu bukan berarti gue pernah punya salah sama lu, tapi say sorry kalau gue pada akhirnya speak up mengeluarkan argumen gue seperti itu gitu. Terus dia bilang, oh nggak apa-apa bro, nggak apa, ke depan coba gue hadapi. Wah, berarti maksud gue, respect. Gue justru respect loh. Gue malah justru siap. Ya, benar. Benar. Karena semua orang kan nggak luput dari kesalahan. Kayak gini kan juga punya background yang nggak benar juga, ya kan? Semua orang kan juga luput dari kesalahan. Kita respect aja. Cuma yang kita nggak respect itu kalau misalnya bocah-bocah tengil yang udah kita kasih tahu, udah pemberitaan udah semakin marak kayak gini masih mengeles. Nah, ya seperti yang lu bilang, cewek itu tuh. Itu sih, cewek itu gokil sih itu. Ini bukan judi, itu gila. Gua terus terang, Kang Ical, gua nggak mau berhadapan dengan cewek karena gua tahu kalau cewek itu kayak gimana, gua tahu. Tahu nggak sih? Kalau cowok cowok itu masih bisa gentleman. Kalau cewek itu agak susah. Iya. Apalagi karakter wanita itu agak sedikit karakter seperti itu memang harus kesentil dulu. Kalau udah kesentil kapok ya. Bener. Kalau kayak karakter kayak dia itu bukan kita yang menghadapi. Itu karakter kayak dia itu udah benar-benar harus pihak berwajib. Udah. Iya. Udah gue sounding kok. Udah gue sounding Iya. di pihak berwajib. Susah. Udah gue record semua story-storynya. Iya. Terus itu termasuk telak karena kalau 303-nya nggak kena, pasal hoaxnya kena. Iya, hoaxnya kena. Karena kalau kita ngeladenin dia tuh, kita bakalan istilahnya dia tuh cuek-cuek aja, bakalan gila-gila aja.
Justru kalau kita ngadepin cowok itu lebih gentleman biasanya kalau cowok. Kalau cewek aduh jangan deh. Jadi ujung-ujungnya kita kayak emak-emak, tahu nggak? Bawel-bawelnya dapet ya kan. Sampai pas abis gua telepon-teleponan, gua langsung bilang sama netizen yang di Telegram, kan ada Telegram Bung Karin tuh yang rame banget, Telegram Bung Karin sama Telegram apa, gue bilang, oke guys, menurut gua sekarang harus sedikit lebih dewasa, ini ranahnya udah ranah kepolisian, kita hargain prosesnya, dan tolong jangan head speech lagi, kasihan juga, maksudnya udah, jangan yang maaf ya, jangan yang Ika dikata-katain, terus DS dikata-katain, kalau kita ukur ke belakang, kesalahannya tuh nggak mutlak ke dia loh, Bon. Iya. Kesalahannya tuh nggak, kesalahannya itu ya salah dua-duanya lah kalau gue bilang. Kalau gue bilang sorry ya, ini kita fair-fairan aja ya, Bon. Si afiliator juga salah, ya kan, mempromosikan sesuatu yang dia tahu tapi dikemas dengan flexing dan sebagainya. Nah si membernya juga tahu nih, gue rasa member tahu kok, gue rasa member ini tahu kalau binary ini sesuatu yang bukan investasi. Gue rasa banyak yang tahu kok, terus ketika loss baru teriak-teriak. Nah maksud gue udahlah, biarkan proses hukum berjalan, nanti penentuannya dihukum, tapi jangan head speech ya, maksudnya jangan head speech lah, jangan kalau satir is okay, gue juga masih memainkan bahasa satir loh. Iya. Kalau bahasa satir is okay lah, gue juga sering memainkan bahasa satir, kayak apa ya, kayak kemarin gue nyenggol CFS nih, wah abang gue nih Erlon Musk bisa cium tangan nih bolak-balik kalau ketemu abang gue ini, jadi satir kayak lu lah, kayak story lu kan satir semua nih, abang lampu kuning, abang lampu hijau, ajarin adik lah, itu kan bahasa satir. Nah, kan netizen kalau bisa ganti bahasa head speech ke bahasa satir, kita menggunakan bahasa satir aja, karena bahasa satir tuh bisa elunya nanti aman juga, netizen aman juga, dan bahasa satir ini kan bahasa yang memang ideologinya tuh nggak menyerang secara personal gitu loh. Ya.